Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Tentu kalian masih ingat, nelayan memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konveksi, yaitu angin darat dan angin laut, untuk berangkat dan pulang melaut. Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkat menangkap ikan di laut. Kemudian nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Sahabat cerdas, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Sahabat cerdas, berikut ini salah satu kisah tentang sisi kehidupan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Berikut ini peta Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Baleo!" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera.
Sahabat cerdas, bacaan tersebut merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk dapat memahami sebuah teks penjelasan, kamu perlu mengetahui pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Berikut ini pokok pikiran dalam setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf pertama, Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Paragraf kedua, masyarakat nelayan di Desa Lamalera tetap menjaga agar paus tidak punah. Paragraf ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Paragraf keempat, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa. Sahabat cerdas, luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Festival Man'e, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Man'e merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Man'e. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara, masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Man'e. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Berikut ini peta lokasi Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1.
Apakah tujuan dilaksanakannya Festival Mani tersebut? Tujuan Festival Mani adalah agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting antara lain pemuka adat beserta pemerintah dan masyarakat setempat. 3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal yang menarik diantaranya, masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Sahabat cerdas, nelayan bekerja keras menangkap ikan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Para nelayan berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Sahabat cerdas, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak atas usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Berikut ini kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6.
Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2 dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.